Halo sahabat Starseed semuanya, ketemu lagi dengan saya Mia. Apa kabar? Semoga kalian selalu sehat, bahagia, dan selalu dikelilingi oleh orang-orang yang menyayangi kamu dan kehidupan kamu juga selalu diberkahi. Untuk video kali ini, saya akan bacakan short pick a card reading ya. Dan tema video readingan kali ini adalah prediksi karir, bisnis, keuangan kalian di bulan Agustus 2024. Nah, sebelum saya mulai, perlu saya ingatkan dulu ya, kalau readingan ini sifatnya general, so pasti energinya tidak akan resonate untuk semuanya, bisa kebolak-balik, bisa hanya sebagian saja yang resonate, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Kalau tidak resonate, itu tandanya pesannya bukan untuk kalian ya, jangan dipaksain. Dan saya berharap kalian juga bisa bijaksana dalam menyikapi hasil readingan ini. Jangan dibaperin, jangan diseriusin, ambil yang positif dan bermanfaatnya saja. Dan tentunya hasil akhir tetap kita harus serahkan sama Tuhan. Oke, saya akan langsung saja mulai ya. Saya akan ambil 5 kartu. Ini adalah kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, karena ini kan short pick a card reading ya, saya hanya akan ambil satu kartu dari tarotnya dan satu kartu dari oracle-nya ya. Oke, ini kartu yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Oke, saya sudah tebalkan kartunya ya. Seperti yang kalian lihat sendiri, saya sudah shuffle. Saya nggak tahu kartu mana yang akan keluar. Nah, di sini saya sudah bagi 5 kartu. Ini kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Silakan aja kalian pilih ya kartu mana yang kalian inginkan. Kalian boleh memilih lebih dari satu ya, tapi ya jangan semua lah ya, 1 atau 2 kartu. Silakan aja pilih kartu mana yang memberikan vibrasi atau yang menurut intuisi kalian itu adalah kartu yang kalian inginkan. Nah, kalau seandainya kalian membutuhkan waktu yang lebih, kalian boleh pause ya videonya. Sambil konsentrasi atau sambil benar-benar memastikan ya pilihan kartu mana yang baik untuk kalian. Nah, kalau seandainya kalian sudah memilih kartunya, kalian tinggal menyesuaikan saja ya dengan waktu pembacaan kartunya. Sekali lagi ya, ini kartu yang pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kalau sudah, saya akan langsung saja mulai untuk kalian yang pilih kartu yang pertama ya. Oke, di sini ada Three of Cups dan juga ada Occupation. Kalau ini berkaitan tentang masalah pekerjaan ya. Sepertinya di bulan Agustus ini bisa dibilang ini adalah bulan yang baik sih ya. Kalau seandainya kalian saat ini belum punya pekerjaan, saya merasakan sepertinya peluang ataupun kesempatan untuk kamu bisa mendapatkan pekerjaan itu ada sih ya. Mungkin bisa datang dari teman atau ada komunitas tertentu yang akan memberikan entah itu informasi gitu ya ke kamu. Bisa juga mungkin via saudara ataupun orang-orang yang kamu kenal gitu ya. Mereka mungkin akan mengajak kamu untuk join atau mereka memberitahu gitu ya bahwa ada perusahaan yang sedang membutuhkan tenaga kerja. Dan seandainya kalau kalian ingin mencari pekerjaan, sepertinya peluang ataupun kesempatan itu ada ya. Entah pekerjaannya mungkin di bidang ya ini mungkin nggak semua ya, bisa di pabrikan atau ada juga kaitannya tentang fashion, tekstil, atau di perusahaan kayak buruh gitu ya, itu juga bisa. Nah, kalau seandainya memang kalian saat ini sedang nganggur ataupun nggak punya pekerjaan, sepertinya kesempatan yang ada bisa kamu maksimalkan ya. Jangan hanya modal nekat saja, tapi persiapkan ya apa yang bisa kamu persiapkan supaya ketika kamu menghadapi wawancara, tes itu bisa kamu lewati gitu ya ujiannya, sehingga harapan dan keinginan kamu untuk bisa mendapatkan pekerjaan itu bisa segera terwujud. Nah, sedangkan kalau untuk masalah finansial ya, saya merasakan sepertinya ada sih ya energi di mana kamu tuh mungkin entah akan ada yang akan merayakan sesuatu mungkin akan ada pesta, saya nggak tahu ini apa ya, bisa pesta pernikahan, mungkin kamu ingin menggelar pesta pernikahan gitu ya di bulan Agustus ini, atau mungkin ada perayaan-perayaan lainnya juga yang ingin kamu rayakan gitu ya di bulan Agustus ini. Saya nggak tahu itu apa ya, bisa anniversary, ulang tahun kah ataupun apapun itu.
Sepertinya hal tersebut akan sedikit banyaknya menguras sih ya kocek kalian. Tapi ya is okay ya, karena ini kan momen ataupun event-event yang bisa dibilang tidak datang setiap hari ya. Kalau ini berkaitan tentang hubungan interpersonal ya, antara kamu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu, dengan orang-orang yang kamu sayangi. Kalaupun harus spending money untuk mereka ya, kalau selama itu bisa bikin kamu bahagia ya kenapa enggak. So far sih secara general untuk masalah finansial nggak ada masalah sih ya di bulan Agustus ini. Dari segi pekerjaan dan karir juga sepertinya baik sih ya. Tapi saya juga melihat ada kemungkinan lain sih ya. Karena ada Three of Cups, mungkin nanti kamu akan bertemu dengan entah teman lama ataupun seseorang yang sepertinya akan memberikan tawaran lain sih ya ke kamu. Artinya pada saat kamu saat ini sedang bekerja, mungkin ada teman yang entah dia itu menawarkan peluang ataupun pekerjaan lain yang anggaplah jauh lebih baik gitu ya. Anggaplah mungkin teman kamu ataupun rekanan kamu itu tahu tentang kemampuan ataupun kinerja kamu, dan perusahaan dia mungkin lagi membutuhkan orang-orang yang seperti kamu. Nah, sementara kamu sendiri mungkin sedang bekerja ya saat ini. Nah, ketika kamu menghadapi situasi tersebut, sepertinya kamu harus menentukan pilihan ya. Apakah kamu masih mau tetap stay bertahan di pekerjaan yang sekarang atau lebih memilih untuk pindah pindah lokasi kerja. Itu sih balikin lagi pada keyakinan dan pilihan kalian sendiri ya. Nah, tapi pastikan sebelum kalian memutuskan, pikirkan juga tentang dampak ataupun pengaruhnya ya di masa depan. Apakah memang peluang yang ada akan jadi baik gitu ya untuk kamu atau tidak. Jangan hanya melihat dari aspek gajinya saja, tapi kamu juga harus bisa mempertimbangkan tentang hal lain ya, kayak tantangan kah, job desk pekerjaannya, kamunya siap nggak menghadapi tantangan yang ada, ataupun lingkungan kerja gitu ya di sana. Kalau kamu udah yakin dengan pilihan yang kamu miliki ya, kamu juga mungkin harus bisa bertanggung jawab dan konsisten ya dengan keputusan kamu. So far sih nggak ada masalah ya. Untuk masalah bisnis, keuangan, finansial juga nggak ada sesuatu yang harus kamu khawatirkan di bulan Agustus ini. So far good. Sepertinya dari segi finansial, pekerjaan, karir semuanya lancar. Ada beberapa saja mungkin ya hal-hal yang harus kamu notice. Mungkin ini hanya pesan saja untuk kamu sikapi ataupun kamu telaah gitu ya, supaya kesempatan-kesempatan yang akan kamu temui di bulan Agustus ini bisa kamu maksimalkan dengan baik. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang memilih kartu yang pertama. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang kedua ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang kedua, kita lihat ya. Di sini ada Five of Pentacles diklarifikasi dengan change. Wow, oke. Saya melihat ada dua kemungkinan sih ya. Ini bisa positif, bisa negatif. Tapi nggak perlu harus takut dulu ya. Kalau situasinya saat ini memang kamu sedang dalam fase ya, bisa dibilang mungkin sedang struggling dari segi finansial. Kamu lagi benar-benar bokeh gitu ya. Artinya ketika kamu melihat ya kondisi finansial kamu, kok rasa-rasanya aku belum melihat ya ada sesuatu yang mampu mengarahkan aku pada kestabilan dari segi finansial. Nah, kalau situasinya memang kamu sedang dalam fase seperti itu, saya merasakan akan ada perubahan sih ya yang akan kamu temui di bulan Agustus ini. Semoga saja perubahan ini positif ya. Karena yang saya rasakan sepertinya kalau seandainya kamu ada di titik di bawah ya saat ini, sepertinya di bulan Agustus ini akan ada masa transisi di mana kamu tuh akan mencapai ataupun melihat ada progres ataupun perubahan yang baik ya di segi finansial ataupun keuangan kamu. Ini aspeknya luas ya, mungkin beberapa di antara kalian ada yang akan melihat ada sebuah peluang, kesempatan yang baik gitu ya. Misal ada teman yang ngajakin kamu untuk bekerja, menawarkan pekerjaan, dan ternyata pekerjaan tersebut mampu ya mengatasi masalah yang terjadi dalam hidup kamu, khususnya untuk masalah finansial. Artinya kondisi yang sedang kamu hadapi saat ini itu tidak akan berlangsung lama. Di bulan Agustus ini akan jadi titik balik ya, dimana kamu tuh akan mengalami progres yang lumayan cukup masif sih ya.
Atau ini juga bisa diartikan hal lain ya. Misal saat ini kamu sedang membangun sebuah bisnis ataupun usaha. Ya, di bulan-bulan sebelumnya ya gitu-gitu aja. Nggak ada sesuatu yang wow gitu ya, standar, statis gitu ya. Nah, sepertinya di bulan Agustus ini akan ada sesuatu hal yang besar yang akan merubah sih ya, masa depan ataupun progres dari usaha dan bisnis kamu. Maksudnya gimana kami ya? Ini aspeknya luas sih, saya nggak bisa menceritakan satu-satu karena setiap orang itu kan perubahan tersebut itu pasti akan berbeda-beda. Ini hanya contoh saja ya. Misal kamu tuh punya bisnis ataupun usaha, tiba-tiba kamu tuh posting misalnya di TikTok lah, apalah, nggak taunya jadi trending, jadi populer. Kalian pasti pernah nonton video di TikTok kayak si abang-abang yang suka goreng kerupuk gitu kan ya. Itu kan hal-hal yang kecil gitu ya, hal-hal yang biasa, hal-hal yang nggak aneh, tapi tiba-tiba jadi viral. Dan secara nggak langsung keviralan tersebut akan meningkatkan juga volume penjualan ataupun brand yang kamu miliki. Artinya kalau kamu sudah punya nama ya, kamu jualan apa, sepertinya nanti banyak yang pesen, banyak yang order gitu ya ke kamu, itu juga bisa. Nah, hal-hal seperti ini kan tidak terduga ya. Nah, kalau seandainya kamu melihat ya perubahan tersebut, maka kamu juga harus bisa memaksimalkan ya kesempatan yang ada supaya bisnis dan usaha kamu itu akan terus berkembang, stabil gitu ya. Tidak hanya datang pada saat itu saja. Maksudnya ke sana. Ini hanya contoh saja sih ya, tapi ya who knows ya perubahan itu seperti apa. Nanti juga mungkin kamu akan melihat ya dengan sendirinya. Nah, tapi karena energi terat itu kan probabilitas ya. Kalau situasinya kamu lagi di bawah ya tadi mungkin akan ada masa transisi. Tapi kalau seandainya kamu saat ini baik-baik saja, bisnis usaha kamu lancar-lancar saja, sepertinya ini bisa jadi peringatan. Ya, di bulan Agustus ini mungkin akan ada sesuatu yang besar yang harus kamu waspadai gitu ya. Ini juga faktornya luas. Misalnya aja kalau ini berkaitan tentang bisnis ya. Bisnis kamu sih baik-baik saja, tiba-tiba kemalingan kah, atau mungkin tokonya ada yang kebakaran misalnya, atau mungkin kamu ditipu teman, itu juga bisa. Ini faktornya luas sih ya, saya nggak bisa memprediksi case-nya untuk kalian itu apa, tapi ini bisa jadi satu warning saja untuk kalian. Nah, bukan berarti saya berniat ingin nakut-nakutin kalian sih, yang enggak, tapi dalam arti ya, peringatan yang ada mungkin akan membuat kita jauh lebih aware ya dengan apa yang harus kita lakukan. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin jarang ngawasi, kita jarang perhatian ya ke bisnis atau usaha kita. Nah, jangan sampai hal tersebut kalian lakukan terus-menerus. Ya, ibaratnya kalau demi keamanan gitu ya, kenapa tidak pasang CCTV, ataupun ya kalian mungkin mendaftar untuk asuransi ya, tapi asuransinya yang benar. Setidaknya kalau ada hal-hal yang gak kamu harapkan terjadi, kamu bisa mengantisipasi ya hal-hal tersebut sehingga tidak terlalu merugikan kamu. Nah, ini juga mungkin berlaku ke sisi personal ya. Ketika kamu ingin membuka usaha misalnya, kamu jangan terlalu percaya ke orang gitu ya. Lihat dulu apakah orang tersebut benar atau enggak. Jangan hanya bermodal kepercayaan gitu ya. Apalagi menyerahkan uang gitu ya ke seseorang, meskipun mungkin mereka itu kayak teman baik kah, masih kerabat kah. Kalau seandainya ini berkaitan tentang uang, kalian harus benar-benar bijak dan harus cermat juga ya. Nah, jangan sampai ketika kamu sudah menaruh kepercayaan yang besar, nggak taunya kamu lah ya di posisi yang dirugikan di sini. Itu juga bisa. So, ada warning ya di bulan Agustus ini. Hati-hati saja, tapi ya mudah-mudahan saja sih perubahan di sini ini lebih ke perubahan yang positif ya. Untuk pekerjaan, untuk karir juga sama ya. Mungkin kamu harus dituntut untuk bisa sedikit lebih aware pada saat kamu lagi bekerja, sedikit lebih teliti, hati-hati. Jangan sampai teledor ataupun membuat sebuah kesalahan ya, yang nantinya malah hanya akan mempengaruhi juga pekerjaan ataupun karir kamu. Oke? Kurang lebih seperti itu untuk kalian yang pilih kartu yang kedua. Sekarang saya akan lanjut untuk pilihan kartu yang ketiga ya. Di sini ada Judgment dan di sini juga ada Mature Man. Ya, energi dari Judgment ini kan bisa menggambarkan tentang keputusan-keputusan besar yang akan menciptakan perubahan yang besar juga sih ya dalam kehidupan seseorang. Ditambah karena di sini ada Mature Man. Sepertinya ini kayak kamu tuh dituntut untuk bisa dewasa ya pada saat ingin menentukan sebuah pilihan ataupun keputusan.
Ya, kalau diasosiasikan dengan masalah finansial, sepertinya beberapa di antara kalian ada yang memang dituntut untuk bisa bijak sih ya dalam hal mengelola keuangan. Ya oke lah, saat ini mungkin kamu belum kepikiran gitu ya untuk ibaratnya berinvestasi, membeli aset. Saat ini mungkin kamu bekerja, uangnya gitu ya hanya untuk kebutuhan pribadi. Biasanya kamu membeli barang-barang ataupun belanja gitu ya, barang-barang untuk kebutuhan konsumtif. Sepertinya semesta hanya ingin mengingatkan saja agar kamu tuh bisa jauh lebih bijak gitu ya dalam hal mengatur keuangan. Kenapa? Karena dalam masa muda kita ya, jangan sampai kita itu terlalu berpikir pendek gitu ya, memikirkan hanya saat ini saja, tapi kita nggak berpikir tentang efek jangka panjang. Nah, kita kan nggak tahu ya masa depan itu akan bagaimana. Apakah kita akan terus eksis gitu ya, tenaga kita akan sehat, kuat, terus gitu ya sampai nanti. Nah, mungkin semesta ingin mengingatkan agar kamu tuh segera ya memikirkan rencana ataupun planning-planning yang baik ya di masa depan. Ya, kenapa tidak dari sekarang kamu memikirkan ya berinvestasi, atau kamu memikirkan cara ya supaya kamu bisa mendapatkan sumber pemasukan lain. Meskipun saat ini kondisi keuangan kamu lagi baik-baik saja, tapi kenapa tidak ya kamu pikirkan dari sekarang untuk bekal ya di masa depan. Ya, mungkin ini sedikit peringatan saja sih ya untuk kalian. So far sih untuk masalah finansial sepertinya baik sih ya, hanya saja mungkin kamu memang dituntut untuk bisa pandai-pandai mengatur ataupun mengelola keuangan kalian. Sepertinya di bulan Agustus ini untuk urusan utang piutang ada baiknya hindari. Saya juga melihat ada hal lain sih ya. Saya merasakan sepertinya akan ada sih ya hal-hal besar juga. Ini mungkin berkaitan kayak tentang keputusan ya. Entah beberapa di antara kalian ada yang akan segera mendapatkan, entah itu surat keputusan pengangkatan kerja, mungkin ada juga yang akan dipromosi. Entah di bulan ini juga beberapa di antara kalian ada yang akan memutuskan untuk pensiun, itu juga bisa, ataupun resign. Saya nggak tahu ya case-nya kayak gimana. Tapi yang pasti ya, sepertinya keputusan-keputusan tersebut akan merubah juga sih ya masa depan karir ataupun pekerjaan kalian. Ya, ibaratnya kalau saat ini kamu sedang bekerja, syukur-syukur ya di bulan Agustus ini ternyata kamu akan dapat surat keputusan pengangkatan kerja yang awalnya hanya karyawan kontrak, misal ya, kamu diangkat jadi pegawai tetap. Ada juga yang mungkin pekerjaannya udah lama gitu ya, di bagian itu sekarang mungkin ada peningkatan, kamu jadi kepala kah, atau mungkin jabatan kamu naik gitu ya satu level, itu juga bisa. Nah, kalau seandainya beberapa di antara kalian ada yang ingin memutuskan untuk resign, sepertinya kamu juga harus bisa mempertimbangkan ulang sih ya pilihan ataupun keputusan kamu. Jadi ibaratnya harus dipikir matang-matang dulu. Kamu harus berpikir secara dewasa gitu ya. Kalau memang kamu merasa anggaplah jengah ataupun nggak betah gitu ya di lingkungan kerja yang sekarang, jangan sampai kamu tuh memutuskan untuk resign itu karena kamu udah nggak tahan gitu ya di pekerjaan tersebut. Kenapa tidak coba atasi dulu ya tantangan yang ada, karena di tempat kerja, di lingkungan kerja manapun pasti masalah yang sama akan kamu temui ya. Kalau kamu selalu lari, menghindar, itu bukan solusi ya. Karena bisa jadi mungkin masalah ataupun tantangan yang ada ya di pekerjaan kamu, hal tersebut akan melatih ya mental dan kedewasaan kamu ya. Saya yakin kalau kamu mampu melewati fase tersebut, nanti juga hal-hal seperti ini kamu akan anggap seperti hal yang biasa sih ya, bukan hal yang besar lagi. Ini mungkin hanya butuh pembiasaan saja sih ya, ataupun penyesuaian diri dari kamu dulu. Nah, kecuali kalau seandainya kamu memang sudah menemukan ada pilihan ataupun kesempatan lain yang jauh lebih baik, ya itu sih balikin lagi pada keputusan kamu sih ya. Atau kalau ini berkaitan tentang masalah bisnis ya ataupun usaha, yang saya rasakan sih sepertinya beberapa di antara kalian di bulan Agustus ini mungkin kamu akan bertemu dengan orang penting ya, atau mungkin ada juga kayak kerjasama ya, entah kerjasama bisnis ataupun kamu kayak sedang bernegosiasi gitu ya dengan seseorang yang penting. Mungkin hal tersebut juga akan menciptakan sih ya perubahan yang besar. Ini mungkin berdampaknya tidak hanya ke bisnis atau usaha kamu, tapi juga bisa mempengaruhi finansial kamu sih ya.
Anggaplah kalau kamu bisa goal gitu ya, mengambil tender ataupun proyek tersebut, bisa jadi kamu akan mendapatkan keuntungan yang besar ya. Nah, tapi kamu juga harus bisa memastikan dulu ya, apakah negosiasi, kerjasama, bisnis tersebut memang akan baik ya ke depannya atau tidak. Ya tentunya dengan cara kamu perbanyak evaluasi, survei dulu gitu ya, dan memastikan dulu bagaimana prospek ke depannya ya. Kalau seandainya kamu bisa melihat ada prospek yang baik, saya merasakan sih sepertinya apa yang sedang kamu kerjakan saat ini ya, sepertinya memang akan memberikan keuntungan yang besar sih ya untuk kamu. Ya, semoga saja hasilnya baik ya, tapi ingat tetap kita harus bisa membuat sebuah keputusan yang bijak, dan kita juga harus berhati-hati ya pada saat ingin memutuskan, supaya hal tersebut bisa meminimalisir ya hal-hal yang tidak kamu harapkan terjadi. Oke, kurang lebih seperti itu untuk kalian yang memilih kartu yang ketiga. Sekarang saya akan lanjut ke pilihan kartu yang keempat ya. Untuk kalian yang pilih kartu yang keempat, kita lihat ya, di sini ada King of Swords dan juga ada Family Room. King of Swords ini kan bisa menggambarkan tentang seseorang yang tegas ya, logis, realistis. Kartu dari King of Swords ini juga bisa menggambarkan tentang sosok seseorang yang punya jiwa kepemimpinan yang baik sih ya. Nah, yang saya rasakan ya, kalau ini berkaitan tentang masalah finansial ya, karena di sini juga ada Family Room. Mungkin ini nggak semua sih ya. Entah beberapa di antara kalian ada yang masih sering menerapkan tradisi kayak sandwich generation gitu ya. Artinya kalian bekerja keras untuk keluarga terus seperti itu, sehingga kalian kadang-kadang seringkali tidak memikirkan ya tentang masa depan ataupun rencana untuk hidup kalian di masa depan. Ya, artinya kalaupun cukup gitu ya untuk kalian beli baju lah atau kebutuhan sehari-hari, tapi kalian kayak masih belum kepikiran untuk memikirkan ya apa yang akan kalian rencanakan ya untuk masa depan kalian sendiri, karena anggaplah uangnya selalu gitu ya habis untuk membantu keluarga. Sebenarnya nggak ada yang salah sih ya ketika kita sebagai seorang anak ingin membantu keluarga, orang tua, apalagi kita itu punya rasa tanggung jawab yang besar gitu ya terhadap mereka. Nah, tapi dalam hal ini mungkin kalian juga harus bisa pandai-pandai ya mengelola keuangan kalian. Ya, ibaratnya kalian saat ini masih muda, masih sehat, masih produktif. Tapi ya kalau misalkan kalian tidak memanfaatkan masa muda kalian untuk membangun ya pondasi untuk masa depan kalian, kapan lagi kalau keburu tua misal ya, atau kalian sudah tidak lagi produktif, kalian sudah tidak lagi bisa bekerja, nanti siapa yang akan menyokong hidup kalian? Gak mungkin kan bergantung pada orang tua. Nah, itulah kenapa mungkin kalian juga harus bisa sedikit batasi sih ya. Artinya kalau harus bisa pandai-pandai mengatur keuangan kalian. Kenapa tidak saat ini kalian coba untuk memikirkan ya sumber ataupun hal-hal lain gitu ya yang bisa menghasilkan sesuatu, atau mungkin kalian bisa membantu orang tua agar mandiri gitu ya, supaya tidak bergantung terus sama kamu. Misal berikan modal gitu ya untuk membuka usaha sendiri, sehingga mereka juga bisa produktif dan menghasilkan sesuatu, tapi tanpa harus mengandalkan kamu saja. Mungkin ini ditujukan ke beberapa saja sih ya di antara kalian. Nah, tapi yang saya rasakan sih sepertinya kalau ini berkaitan tentang masalah karir ataupun pekerjaan ataupun finansial, di bulan Agustus bisa dibilang cukup baik sih ya. Karena saya merasakan sepertinya kalian kayak sudah mulai bisa menemukan titik kenyamanan sih ya di pekerjaan ataupun bisnis usaha kalian. Artinya nggak ada sesuatu hal yang perlu untuk kamu khawatirkan ya. Nah, tapi dari kedua kartu ini ya, ini juga bisa mengindikasikan tentang hubungan interpersonal ya antara kamu dengan orang-orang yang ada di sekitar kamu. Bisa dengan keluarga, bisa dengan rekan kerja, ataupun lingkungan kerja kamu sih ya. Kalau ini berkaitan tentang hubungan interpersonal di pekerjaan, ya anggaplah kalau situasinya saat ini memang kamu sudah menduduki jabatan ataupun posisi yang baik ya. Mungkin ini hanya menggambarkan tentang cara pandang
dari orang-orang yang ada di sekitar kalian saja sih ya. Mereka sepertinya menganggap bahwa kamu tuh tipikal orang yang disegani. Kadang-kadang mereka juga agak sedikit sungkan sih ya untuk bisa berkomunikasi ataupun dekat dengan kamu, karena sepertinya ada sih ya situasi di mana mereka itu merasa bahwa kamu itu terlalu keras, terlalu bossy, itu juga bisa. Nah, karena ada family room di sini ya. Kalaupun saya merasakan sepertinya kalian memang punya bakat ya sebagai seorang pemimpin, tapi dalam situasi ini mungkin kamu juga jangan terlalu menjaga batas banget gitu ya dengan bawahan ataupun dengan orang-orang yang bekerja sama ya dengan kalian. Karena bagaimanapun juga tim yang baik itu kan ketika kalian itu bisa saling bersinergi ya satu sama lain. Jadi mereka itu bekerja karena termotivasi, happy, enjoy gitu ya, bukan karena tekanan ataupun tuntutan dari atasan. Ciptakan hubungan ataupun relasi baik gitu ya dengan mereka. Ibaratnya kalian juga harus bisa tetap berpikiran terbuka ya untuk menerima kritik, saran, masukan dari mereka. Mungkin hal tersebut akan membuat bawahan kamu ataupun orang-orang yang bekerja sama dengan kamu itu akan merasa jauh lebih nyaman ya bekerja sama ataupun bekerja dengan kalian. Ini mungkin hanya masukan saja sih ya. Tapi kalau ini berkaitan tentang hubungan interpersonal antara kalian dengan keluarga, orang tua, pasangan, sepertinya kalian juga harus bisa membagi ya waktu kalian. Jangan terlalu sibuk dengan pekerjaan saja, tapi kenapa tidak luangkan waktu juga dengan mereka. Ya, kenapa tidak luangkan waktu ya untuk berlibur ataupun berkunjung ya kalau misalkan kalian jarang ketemu dengan orang tua gitu ya, karena terpisah jarak. Misal jangan terlalu berfokus pada pekerjaan, mengejar ambisi gitu ya di finansial saja, tapi perhatikan juga orang-orang yang selalu mensupport kamu selama ini. Jadi mungkin hanya peringatan saja ya. So far sih di bulan Agustus ini nggak ada sesuatu hal yang perlu untuk kamu khawatirkan, semuanya baik-baik saja. Ada sedikit saran masukan ataupun peringatan sih ya untuk kalian. Saya juga merasakan sepertinya dari segi finansial kalian sudah mulai bisa merasakan banyak sekali peningkatan. Beberapa mungkin ada yang ingin segera membangun rumah atau ada yang ingin membeli aset, itu juga bisa. Ya, kalau memang rezekinya ada ya kenapa tidak ya. Hitung-hitung nabung, investasi dari sekarang. Siapa tahu ya di masa depan kamu bisa memetik ataupun menikmati hasilnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya untuk kalian yang pilih kartu yang keempat. Sekarang saya akan lihat pilihan kartu yang kelima. Nah, untuk kalian yang pilih kartu yang kelima, di sini ada ada The Empress dan juga ada Unexpected Income. Sepertinya di bulan Agustus ini ya, untuk kalian yang pilih kartu yang kelima, sepertinya ini adalah bulan hokinya kalian ya. Sepertinya memang akan ada hal baik gitu ya yang akan segera kamu temui. Mungkin ada harapan-harapan yang sedang kamu tunggu, sedang kamu nantikan. Bisa jadi di bulan Agustus ini apa yang sedang kamu harapkan itu akan segera terwujud. Ini aspeknya luas ya. Kalau kalian ada yang ingin segera beli kendaraan, beli rumah, nggak taunya rezekinya ada dan akhirnya di bulan Agustus ini bisa kesampaian, itu juga bisa. Atau mungkin memang ada hal-hal lainnya ya, kayak kamu tuh dapat bonus kah, kamu dapat kenaikan gaji, atau beberapa di antara kalian juga ada yang akan mendapatkan pekerjaan yang bisa dibilang pekerjaannya cukup bagus ya, gajinya gede, misal di perusahaan yang bonafit, perusahaan yang kalian impikan, inginkan, itu juga bisa. Atau kalau ini berkaitan tentang masalah bisnis ataupun usaha, sepertinya di bulan Agustus ini bisa dibilang bisnis atau usaha kamu lagi rame-ramenya gitu ya. Mungkin omset penjualannya jadi meningkat, sehingga laba ataupun keuntungan pun jadi naik. Untuk karir pun sama ya, kalau seandainya memang kalian saat ini sedang bekerja, ada sebuah kejutan besar sih ya yang akan segera kamu temui. Bisa jadi mungkin kamu akan dipromosi, akan dinaikkan jabatannya. Nah, mungkin ini juga bagian dari pencapaian sih ya, dari hasil kerja keras kamu selama ini. Nah, kamu juga berhak kok menikmati ya pencapaian tersebut. Kamu boleh merayakan ya keberhasilan kalian. Tapi ya jangan terlalu berlebihan juga ya. Tetap rendah hati dan perbanyak bersyukur jika kalian diberikan tambahan rezeki gitu ya, atau dipermudah jalan rezekinya. Tetap ya kita harus perbanyak bersyukur
Nah, kalau bisa sih sisihkan juga ya sedikit uang kalian untuk bersedekah, berbagi gitu ya dengan orang-orang yang nggak mampu, agar rezeki kalian itu bisa semakin berkah dan lancar. So far good ya. Sepertinya di bulan Agustus ini juga akan ada berita baik yang akan segera kamu temui. Entah mungkin tiba-tiba dapat hadiah, kejutan gitu ya dari orang-orang yang kalian sayangi. Nah, apapun itu, tapi yang pasti sepertinya di bulan Agustus ini adalah bulan yang baik ya untuk kamu. Nah, untuk beberapa di antara kalian yang berencana ingin buka usaha pun, sepertinya bulan ini adalah bulan yang baik ya untuk kamu memulai usaha tersebut. Ya, siapa tahu mungkin jalannya akan dipermudah ya, sehingga harapan kamu untuk bisa menemukan kestabilan dari segi finansial ataupun berhasil di karir dan pekerjaan kamu itu bisa terwujud. Oke, kurang lebih seperti itu ya yang bisa saya bacakan untuk kalian. Semoga kalian suka. Jangan lupa jika kalian menyukai video saya, like, share, dan subscribe channel saya ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Bye!